Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kembali ke jalannya, 5 artis ini punya masa lalu kelam sebelum putuskan jadi mualaf. Setiap orang suci memiliki masa lalu yang belum tentu baik, dan setiap pendosa memiliki masa depan yang bisa jadi jauh lebih baik. Quote dari penulis Irlandia Oscar Wilde ini, sangat relevan dengan kehidupan artis dengan masa lalu kelam, sebelum kemudian berhijrah dan menjadi seorang mualaf. Perjalanan hidup manusia memang sulit diterka dan penuh kejutan. Ada yang pernah berkubang dalam lumpur dosa, terjerumus narkoba, hingga melakukan tindak kriminal. Namun, hidayah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Berikut 5 artis dengan masa lalu kelam hingga akhirnya memutuskan jadi mualaf. Tonton video ini sampai selesai. 1. Barry Manoh. Pada awal tahun 2015 lalu, vokalis grup band Saint Loco, Barry Manoh, mengejutkan publik karena mengumumkan telah menjadi mualaf. Sebelum memeluk agama Islam, Barry Manoh mengaku berperilaku buruk. Minuman beralkohol dan narkoba menjadi kawan baiknya kala itu. Bahkan, Barry telah mengkonsumsi narkoba pertamanya saat ia masih berusia 11 tahun. Alkohol dan narkoba membuat hidupnya dipenuhi kegelisahan hingga berujung pada paranoid. Barry pun menjalani rehabilitasi berkali-kali, namun tak kunjung membuahkan hasil. Hingga suatu saat, ia memperoleh hidayah dan masuk Islam. Ia pun mengganti namanya menjadi lebih Islami, yakni Muhammad Barry Al-Fatah. Kini, kehidupannya telah berubah drastis. Masih menggeluti dunia musik, Barry berniat untuk membuat lagu sebagai media dakwah menyebarkan agama Islam. Ia masih membekali diri dengan wawasan Islam sebelum membuat lagu religi. Dua, Dony Supriyadi Jeruji Band. Nama band Jeruji mungkin asing di telinga kita, namun band asal Bandung ini cukup terkenal di kalangan penggemar musik punk. Salah satu mantan anggotanya, Dony Supriyadi, juga pernah memiliki masa lalu yang buruk sebelum mendalami agama Islam. Saat masih menjadi vokalis band Jeruji, Dony dikenal dengan nama panggung Temfak. Ia seringkali melakukan pesta alkohol bersama teman-temannya. Pada tahun 2001, Dony telah dikaruniai seorang putri, tetapi kebiasaan mabuk-mabukannya masih jalan. Lalu pada 2012, perlahan-lahan Dony mendalami Islam, dan pada awal 2015, ia mantap keluar dari band Jeruji untuk mendalami Islam. Masa lalu yang kelam telah ia tinggalkan, dan beralih membuka usaha kedai bakso, dengan nama Bakso Mas Tato. Tiga, Natalie Holzer. Berprofesi sebagai penyanyi dan female disc jockey atau DJ, lekat dengan image seksi dan kehidupan dunia malam, Natalie juga akrab dengan minuman beralkohol. Ia bahkan mendapat julukan Ratu Amer, yang merupakan singkatan dari anggur merah. Lalu, perjalanan hidup membawanya pada satu titik yang membuka hatinya untuk berubah menjadi lebih baik. Natalie Holzer pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Perempuan 26 tahun itu, mengucapkan syahadatnya pada tanggal 22 September tahun 2020 di Mualaf Center Indonesia, disaksikan komedian Sule. Jadi yang lalu-lalu itu kayak nge-DJ udah, nyanyi udah, apapun semua yang nakal-nakal, mabuk-mabukan juga udah,
Ya sekarang mau ngapain lagi sih? Niatan aku juga udah capek lah bandel-bandel begitu. Sekarang waktunya, gua harus nikah nih. Itu tahun ini, sebelum kenal Sule, tutur Natalie Holzer, dilansir dari YouTube Rans Entertainment tanggal 12 Oktober tahun 2020. Empat, Roger Danuarta. Pesinetron yang juga suami dari artis Cut Meyriska ini, menjadi mualaf pada tahun 2018 lalu. Sebelumnya, Roger Danuarta pernah terseret kasus penyalahgunaan narkotika, pada tahun 2014 silam. Kala itu, ia ditemukan tidak sadarkan diri di dalam sebuah mobil dengan narkotika jenis putau dan ganja kering. Atas perbuatannya, lelaki 38 tahun itu diganjar hukuman penjara 1 tahun, dengan menjalani rehabilitasi di tempat binaan yang disediakan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Kini, Roger Danuarta telah mendalami Islam bersama sang istri Cut Meyriska. Pasangan yang menikah tahun 2019 ini, tengah berbahagia lantaran dikaruniai putra, bernama Syakuile Kali Danuarta, yang lahir pada tanggal 17 Juli tahun 2020 kemarin. Lima, Diego Michel. Yang terakhir ada pesepak bola yang pernah bergabung dengan timnas U23. Diego Michel, mantan kekasih artis Nikita Willy itu, memiliki masa lalu yang juga kelam. Lelaki kelahiran Belanda itu, pernah tersandung kasus penganiayaan seorang mahasiswa asal Bogor, pada tahun 2012 silam. Saat itu, Diego dalam keadaan mabuk usai pesta miras, saat menganiaya mahasiswa yang diketahui bernama Mev Paripurna. Mev Paripurna memaparkan jika tidak mengetahui alasan Diego Michel memukulinya. Namun dari gerak-geriknya, Diego terlihat sedang dalam pengaruh minuman keras. Saat ditanya pihak berwajib, Diego bahkan tidak bisa memberikan jawaban karena masih dalam pengaruh alkohol. Lepas dari kasus penganiayaan, Diego Michel memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2013 silam. Ia pun mengganti namanya menjadi Diego Muhammad bin Robi Michel. Diego Michel menikah dengan Dea Ananda Boru Simatupang pada tahun 2019 lalu, dan telah dikaruniai putri bernama Anchaira Aisyah Michel. Hidayah bisa datang kepada siapa saja yang memang memiliki niat untuk menjadi lebih baik, termasuk para artis dengan masa lalu kelam tadi. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua.